Businessman Opinion. Mitra bisnis, Dinas Perhubungan Jakarta akan membangun jalur sepeda tambahan sepanjang 3,8 km tahun ini. Nah, ada komentar saat ini pada kenyataannya banyak jalur khusus sepeda yang digunakan untuk parkir, dimasuki sepeda motor hingga mobil kecil sampai jadi tempat pedagang kaki lima. Dan pesepeda pun sekarang ternyata lebih sering menggunakan badan jalan. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai rencana penambahan jalur khusus sepeda di tengah fungsinya yang saat ini banyak disalahgunakan itu? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp kode di 0816-924-924. Persetujuan Departemen Perhubungan itu disetujui oleh Gubernur DKI dong. Iya dong. Nah, gini Anita, saya buka dikit kaki ya. Sejak saya Jakarta ya, yang bisa membangun Jakarta hanya Ali Sadikin sama Ahok. Yang lain hanya ya lewatin masa jabatan aja deh. Kalau sekarang ini dijalanin, berarti program mereka itu salah besar. Nggak punya planning gimana membangun Jakarta. Dia tuh nggak mau ikutin Ahok. Itu kan mode Anies kan. Nggak ada gunanya. Kalau main dijalin berarti gubernur sekarang gagal. Apalagi yang wakil kan untuk pimpin di Banten kan nggak ada sukses kan. Dia pakai cuma ini si Dua Betawi doang. Kalau bahasa ini tapoci atau tapoci kan tahu cerita kan. Kalau dia dijalin berarti mereka tuh udah saya berani ngomong gagal, nggak ada program yang jelas. Maksud mereka uangnya bukan dikit loh. Itu kan bisa korupsi punya tuh, bener nggak? Jalan dikasih ada apa gunanya? Itu nggak ada tuh. Buat parkir mobil, buat orang itu. Waduh, bener kalau mereka jalanin itu ya disujudnya sama gubernur sekarang. Berarti Jakarta nggak ada harapan, nggak ada program yang jelas. Dia nggak mau ikutin mode Ahok, tau nggak? Ya gitu lah. Iya. Hari ini hujan terus ya. Kalau hujan kira-kira ada nggak yang mau naik sepeda? Itu logikanya ya. Jangankan air dari atas, air dari bawah aja kecipratan mereka juga nggak ada yang mau ya. Apalagi ini kalau misalnya kita bicara bike to work ya, naik sepeda ke tempat kerja. Banyak sekali ya mereka itu sebenarnya targetnya itu target pemerintah Pemda ya. Orang-orang yang kerjanya di pusat kota seperti di segitiga emas itu kalau bisa naik sepeda. Ya, nah kalau mereka itu tinggalnya di apartemen sekitar situ mungkin ya, tapi saya nggak tahu tuh kalau levelnya direktur CEO mau nggak sepedaan itu ya ke kantor, saya nggak tahu tuh. Kemudian kalau jarak dari rumah mereka ke kantor itu ya kita ngomong 10 kilo lah, kira-kira mereka mampu nggak? Ya paling nggak 1 jam tuh kalau saya nggak tahu tuh kalau naik sepeda 1 jam cukup nggak? Karena biasanya kalau naik motor, apalagi pagi ya, itu biasanya kan pasti macet. Ya, saya nggak yakin tuh 1 jam nyampe apa enggak. Kemudian sampai di kantor mereka harus mandi, bawa pakaian dan sebagainya. Ya, jadi kita ngomongnya realistis. Ya, jadi jangan ini kayak kotanya biar kelihatan bagus di mata orang asing lah, di mata orang wah ada ya jalur sepedanya dan sebagainya, tapi dipakai enggak, itu jadi masalah ya. Saya melihat banyak sekali ya zamannya Anies ya, orang yang paling pintar sedunia itu membangun jalur sepeda kemudian dikasih kun ya, kun itu malah menimbulkan kemacetan di mana-mana. Kenapa? Jalannya makin menyempit ya, jadi membangun itu nggak pakai otak ya, tapi wah kelihatan keren bagus. Oke, itu adalah uang rakyat ya. Kita hitung aja dalam 1 hari jalur sepeda itu dilewati berapa sepeda sih, realistis ya. Nah, kalau mau membuat jalur sepeda, saya sarankan tirulah beberapa negara ya, trotoar dibangun yang bagus, cukup lebar, dan disitulah sepeda pun juga lewat. Saya yakin sepeda tuh nggak ada yang jalannya 30-40 km per jam, nggak ada. Ya, paling nggak 10-15 ya, dan mereka kan biasanya jauh lebih hati-hati pada waktu dia melewati, misalnya di situ ada pejalan kaki ya. Nah itu digabung ya, di beberapa negara maju itu digabung. Saya nggak tahu lagi kalau mereka berpikir yang membuat ini ya keputusan ya,
mereka berpikir seperti negara berkembang, bukan negara maju. Ya, jadi digabung antara pejalan kaki, mau dibuat 4 meter pejalan kaki untuk trotoarnya nggak apa-apa, di situ juga boleh naik sepeda, bukannya motor ya. Nah, kemudian untuk misalnya ada pedagang kaki 5, boleh disediakan, ya. Jadi kita pun juga menampung pedagang kaki 5 di trotoar, ya. Tapi trotoarnya harus yang lebar, ya, 3 sampai 4 meter lah, ya. Jadi ada yang berjalan kaki, ada sepeda kaki 5. Kemudian kalau misalnya mau, ya, di beberapa jembatan penyeberangan yang daerah-daerah premium, diperlebar, dipakai untuk kaki 5 juga, ya. Jadi ekonomi masyarakat juga berkembang, kemudian jembatannya pun juga lebih aman, harus membersihkan, ya, mereka pedagangnya, ya. Jadi kalau bisa lihatlah saya yakin lah itu orang-orang DPRD pernah, ya, ke luar negeri. Jadi jangan sok-sokan, sombong-sombongan, kemudian menuruti orang yang nggak benar, ya. Oh, di sana seperti ini, ya, tapi kalau saya saran seperti itu, trotoar bikin yang lebar bagus, jalur sepeda juga di situ. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Tema yang sangat saya sukai ini. Jadi memang saya sendiri kan sebenarnya pesepeda. Saya juga sering ke kantor naik sepeda, Car Free Day juga. Cuma memang yang saya melihat sih, kalau dari sisinya Dishub, yang menjadi masalah besar itu bukannya soal jalur sepedanya saja, tapi bagaimana banyak public area tuh yang dilanggar, ya, misalnya trotoar ini semuanya sama PKL, ya kan, atau misalnya jalur sepeda atau jalur pejalan kaki juga sama diisi sama parkiran liar. Dan kadang-kadang kita suka lihat, kayak contoh saya tiap hari pulang kerja lewat Palmerah, ya kan. Saya rasa kita semua udah kebayang itu di kiri kanan semuanya jualan pakai taichan, ya kan, dan lain-lain. Jadi menurut saya begini sih, sebelum mereka membuat lagi, saya rasa hal-hal yang paling fundamental itu seperti tata kotanya, ketertiban, hukum yang jelas. Jangan nanti ada mobil Dishub tapi cuma sekitar berapa meter dari situ ada tukang-tukang parkir liar yang memakai bahu jalan, ya kan. Jadi mereka mau membuat grand design segila apapun, ya kan, out of the box bagaimanapun, silakan, hak mereka, uang mereka. Tapi sebelum itu hal-hal fundamental diselesaikan dulu deh, ya. Itu fungsi yang lama maksudnya difungsikan lagi, apa bikin baru lagi jalur yang saya pikir sih sepeda masih dikit, ya. Itu yang kesian mah mobil macet, motor macet, ya. Nah udah gitu taruh dah kalau sepeda macet itu dia masih bisa gotong angkat enteng. Nyelip begitu kan. Kalau mobil nyelip di mana lagi? Motor gitu. Sepeda kan masih gampang, kalau sampai macet nggak ada jalanan. Kayaknya belum butuh, ya, perumahan sih. Oke aja. Ya gitu aja deh. Kalau saya ya berpikirnya gini, Bu. Sebetulnya di Indonesia ini, ya, khususnya di negara-negara tropis kayak Indonesia, ya. Artinya kita Malaysia, Singapura dan sebagainya, ya. Kita ini tidak cocok dibikinin jalur sepeda. Kenapa? Nah, kalau kita di negeri Cina atau di mana, atau di negara Eropa, negara-negara yang punya 4 musim, mereka cocok. Kenapa? 9 bulan mereka kan dingin, 3 bulannya doang panas. Nah, kalau kita ini pakai sepeda dayung sampai kantor, yang ada orang di kantor itu bau nano-nanonya yang nggak tahan gitu. Ini candaan saya loh, candaan. Jadi kalau mereka dibawa sepeda sampai di kantor harus bawa sampo, bawa sabun, mandi dulu baru ngantor, kan begitu. Nah, intinya kalau menurut hemat saya, biaya-biaya seperti bikin jalur sepeda itu sebaiknya dibuat subsidi aja lah ke orang-orang yang nggak mampu, yang memang notabene kan buat orang nggak mampu kan. Itu kan jalur sepeda. Intinya pemerintah itu memikirkan orang yang tidak mampu. Jadi tidak usah mikirkan mereka naik sepeda, pikirkan saja mereka udah naik busway, kan udah enak. Nah,
Kalau misalnya mau nambah-nambah jalur yang anggarannya begitu banyak yang hanya buat dikorupsi lah, di inilah, saya kira itu kalau nggak ada proyek kan nggak ada korupsi kan. Jadi saya rasa nggak usah lah nyari-nyari duit kayak gini lagi. Sebaiknya uang itu ya disubsidikan lah ke orang-orang yang tak mampu. Itu intinya ya. Saya cuma ingin lupakanlah untuk nambah-nambah jalur sepeda itu, karena di kita itu tidak ada gunanya. Coba ya kita lihat ya di negara Thailand atau di Malaysia ya, mereka bikin jembatan itu ada tendanya loh buat kita jalan kaki, enak. Dari satu shopping mall ke satu shopping mall itu kita nggak usah kepanasan kayak di Jakarta. Jadi di Singapura di bawah jalan dia punya semua building yang tinggi-tinggi mencakar langit, itu semua di bawah itu dia bangunnya ke bawah, jadi mereka itu koneksinya di bawah. Jadi kita dari satu mall ke shopping mall lain, mereka jalannya di koneksinya di bawah jalan. Mereka nggak perlu jalan di atas jalan, makanya mereka nggak kepanasan kayak kita di sini. Jadi kita ini kalau mau bikin jalan sepeda, jalan kaki, itu harus niru kayak Thailand lah. Yang sejelek-jeleknya di Thailand itu mereka memikirkan bikin tenda, jalannya layang, jembatannya layang buat orang jalan kaki. Nah itu saya rasa itu lebih bagus daripada bikin jalur hijau sepeda dan sebagainya. Coba deh, kan ini dekat banget Thailand sama kita. Malaysia juga, Kuala Lumpur dia yang di yang terkenal itu ya bintang pokoknya bintang-bintang itu ya. Kita datang aja ke situ, belajar bikin studi banding. Apa sih buat jalur-jalur sepeda tuh nggak ada guna, mending dibuat jalan layang buat pejalan kaki itu nyaman, dikasih tenda, dikasih AC, enak loh. Di sini kita mau jalan kaki panas, karena kita kan negara yang sangat panas. Tidak ada dingin sepanjang tahun. Makanya orang yang jajah kita pada pulang ke kampungnya, karena mereka nunggu dinginnya nggak dingin-dingin kan. Begitu. Saya bercanda aja ya, saya bercanda. Jadi itu Bu Mary, sebaiknya untuk Pemda yang anggota dewan, bapak-bapak Pemda yang punya punya rencana itu udah dilupakan aja. Lebih baik buat ke orang susah, kalau enggak dibuatin jembatan yang buat pejalan kaki, yang jalannya ada kanopinya, dikasih AC, jadi kita enak di atas itu. Itu aja Bu. Iya, menurut saya sih fungsinya nggak ada gunanya karena hanya menghabiskan anggaran. Karena proyek ini hanya buat untuk dikorupsi menurut saya ya. Karena dari 2 jalur lambatnya digunakan untuk sepeda. Akhirnya ada pemisah itu, lampu mata kucingnya tiap kali mobil mau lewat, jendal-jendol kena ban, merusak ban juga. Sama sekali saya nggak pernah lihat itu sepeda lewat itu yang lewat. Lagian pun juga untuk kendaraan sepeda itu nggak pernah membayar pajaknya, kecuali sepeda motor sama mobil ya. Memang kita tahu ada pembayaran pajaknya. Ini nggak ada fungsinya. Tahu saya sih kalau sepeda itu digunakan hanya untuk hari Minggu, yang itu juga kendaraan juga udah berkurang, dia bisa bebas di jalur yang khusus sepeda itu. Tapi menurut saya sih buang-buang anggaran saja lah, itu hanya proyek buat cari ya. Seharusnya kayak tadi udah benar, kalau mau dia bikin di pinggir jalan, dia bikin kanopi, jadi setiap orang yang jalan di pinggir jalan itu tertutup, nggak terkena sengatan matahari. Itu yang paling benar menurut saya. Itu aja Bu, cukup. Ini Jakarta loh Jung, yang kotanya panas, merawut, macet, banyak polusi. Ini bukan Belanda yang negaranya adem, sejuk, teduh. Beda, kontur budaya, kontur masyarakat juga beda. Iklimnya juga beda, jauh banget lah. Itu jangankan siang-siang, jam 8 aja, jam 8 pagi ya, kalau kita jalan di Sudir. Panas banget. Dan saya lihat juga sekarang jarang kok yang kerja naik sepeda aja, banyak pada naik mobil, sepeda motor, atau mungkin pada pakai ojek online. Daripada yang buang duit ya, bayangkan berarti 3,8 kilometer ya, itu berapa miliar yang dibuang tuh. Dengan dia coba beresin itu aja, kayak marka-marka jalan banyak yang rusak tuh. Terus kalau perlu ya, rambu-rambu sepeda cabut aja biar semua bisa dipakai buat para pemotor, buat para pemobil gitu. Dan kalau bisa juga
motor-motor yang melintas di kawasan jalan besar ya kayak Sudirman, Tamrin atau apa gitu itu dihilangkan. Mereka pada lewat jalan tikus, benar-benar jalannya jadi jalan besar yang bagus itu. Jangan malu-malu nggak ada kepala negara tamu atau apa gitu kan datang, dilihatnya sembarangan sekali di Jakarta. Saya rasa itu suatu pemborosan anggaran yang sayang gitu Jeng. Kalau orang Jawa bilang ini kawula minggat. Artinya apa kawula minggat itu kabur yo? Yang mengerjakan sesuatu yang nggak ada gunanya. Iya, gitu, nggak ada gunanya. Oke. Para pengguna sepeda Jakarta ini bisa dibilang paling mereka bersepeda paling pada saat hari Minggu doang. Iya lah, Car Free Day ya. Cuma 2-3 jam setelah itu ya normal lagi, banyak kendaraan bermotor gitu. Kalau mungkin para pesepeda banyak karena mereka kayak mengikuti tren tuh booming lah. Cuman kan masih sebentar doang 2 atau 3 tahun. Habis itu udah hilang lagi, normal lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan dibikin dengan trotoar yang bolong-bolong tuh diperbaiki, marka-marka jalan diperbaiki. Terus kan banyak juga tuh jalan lubang Jeng, itu jadi diperbaiki juga. Nah, kita juga para dishub itu jangan jangan cuma nongkrong foto. Jangan, tapi standby benar-benar di lapangan selama jam kerja dari jam berapa? 5 atau jam 8 sore, jam 8 malam. Ternyata banyak yang ini ya, memergoki pada saat berfoto-foto ya. Iya, itu cuma buat laporan di komandannya doang di grup mereka. Ujung parkir liar sekarang yang berubah jadi parkir liar kayak kawasan Senopati ya. Senopati kan kalau namanya betul Senopati, kuda malam jadi Senoparti Jeng, mobil bagus. Iya, betul. Senoparti di sana ya benar. Jam 10 aja udah mobil semua jadi ini para anggota dishub atau kepolisian mereka sering patroli, bahkan kadang sama garnisun juga ya. Mereka cuma lewat aja. Nggak ada tuh tindakan yang parkir di pinggir jalan di tertutupan, nggak ada sama sekali gitu. Atau mungkin dia menuju ke suatu tempat titik minta setoran kali ya, saya nggak tahu deh. Itu urusan mereka. Kalian, iya kalau bisa uang rakyat itu dipergunakan sebagaimana mestinya gitu loh, jangan dihambur-hamburkan gitu. Kalau gitu sih saya juga mau jadi pejabat Jeng. Nah ini menarik nih, itu namanya salah satu bentuk penghabisan dana yang menurut saya nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena sejauh ini jalur sepeda mulai dari Sudirman, Tamrin, ya sampai dengan yang sering saya lalui ya sampai dengan Kelapa Gading itu nggak ada yang dipakai kok. Bisa dibilang itu jadi jalur motor semua kok. Terus yang di Kelapa Gading boro-boro, yang ada jadi tempat parkir mobil, tempat parkir bajai, gitu. Jadi nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Pembatas itu dibuat begitu aja, nggak bikin anggaran. Terus saya bilang ini itu kayak semacam ya kalau bilang di korupsi model baru, gitu kan, upgrading harga, gitu kan, kita pasang, harusnya makan harga lah, gitu loh. Dan kan dishub juga tahu, kita juga tahu gitu loh, ya. Yang dibuat Anies itu efektivitasnya sekarang ada nggak ada gitu loh. Kenapa tiba-tiba ide itu muncul gitu loh? Sebenarnya ada idenya. Ini sekarang jalan yang ada, yang bekas sepeda ini mau diperbaiki silakan, kalau nggak digeser gitu loh, supaya orang juga nggak jadi sia-sia bahu jalan itu dipakai Sudirman, Tamrin itu benar-benar efektif gitu loh, dengan jalan yang ada gitu loh. Ya kan, kenapa? Mobil udah sempit, motor pun kadang-kadang juga bilang nggak melewati jalur situ doang gitu loh kan. Sepeda pun siang juga nggak ada yang pakai, ya kan. Hanya dipakai dari Car Free Day doang. Car Free Day pun juga itu ya memang bener jalan sampai jam 11 gitu kan, jam 12 dipakai di tengah-tengah jalan gitu. Tapi selebihnya nggak ada gitu loh. Normal idenya ada Sabtu Minggu itu selepas Car Free Day pun nggak ada sepeda yang pakai di situ, gitu loh. Jadi bisa dibilang sia-sia banget gitu loh. Ya kan, idenya bagus tapi hasilnya sia-sia gitu loh. Ya nggak seperti yang orang bukan di luar negeri kayak di Eropa mungkin akan ada gitu kan. Ya kan? Kenapa ya? Iklim dan suhu udaranya mendukung gitu loh. Kalau di sini
orang bersepeda Pak sebentar aja udah kayak dijemur digoreng Bu. Makanya orang akan mau nggak seperti itu? Ya enggak lah, mendingan orang nyaman pakai kendaraan umum atau nggak pakai mobil gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi idenya itu nggak masuk otak apa gimana ya, kotak banget gitu loh. Kok bikin ide tujuannya mau ikut-ikutan tapi dalam tanda petik ini ada skema di mana ya tadi kasus korupsi gitu loh, korupsi anggaran yang nggak jelas gitu loh. Ya kan pada begitu mendingan dia jangan sampai juga nanti kejadian ya modelnya perapian yang katanya trotoar atau buat orang jalan itu kalau terus sekarang udah gede-gede begitu gitu ya. Itu cukup bagus lah, baik gitu loh, karena kata pada manfaatnya. Ini jalan sepeda kenapa nggak bikin sih gitu loh, sentralisasi kuliner di Dasu di Demak. Kacau itu loh, makanya saya bilang cobalah pemerintah sekarang nih Pak Pramono sama Bang Nul tuh jangan kasih tahu tuh di jangan coba bikin ide yang aneh sekali setiap hari coba deh dia kontrol keliling itu jalan Jakarta seperti apa sih. Ya kan, lihat itu bener nggak ide yang mau dibuat akan berguna dan efektif gitu loh. Ya kan, sekarang makan bahu jalan segitu kosong nggak dipakai bisa diapa-apain, mobil pun nggak bisa lewat, apapun nggak bisa lewat gitu loh. Oke, baik. Kalau dari kemarin yang dibahas Jakarta udah harus Betawinya nongol ya. Ya sok, yuk dah. Udah pakai Betawi ya. Kenapa sih ini Jakarta kenapa sih? 2 hari ini kayaknya Jakarta menarik buat disorot ya sama Pak Seven. Kan kita apa lagi kita masih nge-review wacana program mereka ya, lucu-lucu kali ya. Lucu-lucu, ringan-ringan. Lucu-lucu kan. Iya, ringan-ringan dulu. Nggak publish ya, karena konyol-konyol kan. Gimana caranya sampai 5 tahun balik gitu ya. Jadi apalah dibikin ya. Ya mungkin menunggu ketetapan gubernur juga buat semua PNS-nya tuh pakai ASN, pakai ini kali, pakai sepeda kali. Jadi dianggap perlu harus ada jalur sepeda. Jadi bukan cuma pakai umum, bicara estetik kan. Kalau sepeda ini kan antara sport tourism ya, konteksnya sport tourism, polusi gitu-gitulah pokoknya. Jadi ramah lingkungan gitu kan, hemat biaya harian. Cuman mereka bikin nggak tuh truk-truk yang jalan, yang tadi tuh parkir yang dagang. Coba ke kota deh, ke Beos tuh, turun dari stasiun. Kita dihadapkan sama apa? Mereka suruh naik kereta, makanya suruh jalan, jangan kongko ke Singapura kemana segala macam. Itu ngebahas jalur sepeda juga kayaknya ngebahasnya nggak di Republik ini, ngebahasnya nggak tahu di mana. Jadi nggak sedang dalam pandangan gitu loh. Coba ngebahasnya tuh di stasiun pas turun kota, bapak-bapak yang terhormat nih, mudah-mudahan ada yang dengar. Bapak lihat itu, bapak turun dari keluar stasiun, bapak dihadapkan sama apa? Itu angkot, itu dagang, itu segala. Yang ngomong udah bukan orang Jakarta Pak, udah dari mana-mana. Sekarang bapak cek nggak itu KTP mereka KTP mana? Dagang mereka dagangnya ya. Pola yang ngatur tuh gimana sih? Kajilah dulu program tuh, kaji dulu apa kendala, apa solusi gitu kan, dibangun apa stakeholder tuh dimintain masukan, nggak jadi terus yang paling emang kamu oke gitu, nggak paling ngerti semua gitu. Itu kan bagusnya gitu kan, bagusnya dicoba di floor, terus wacana yang ada di dalam usulan-usulan tuh coba dipublish ke masyarakat, kan masyarakat yang nikmatin, rakyat Jakarta yang nikmatin fasilitasnya, bukan mereka. Kalau tepat sasaran enggak, itu sih kata kuncinya, kata kuncinya. Sebetulnya sepeda itu untuk apa sih jalurnya? Aku sendiri nggak ngerti loh sebetulnya. Kalau ditujukan untuk ASN umpamanya atau pekerja supaya menggunakan sepeda, rasanya nggak mungkin. Misal nih kita di Jakarta Timur sekarang ya, di kawasan Ciracas ini, ke Casablanca, apa iya pakai sepeda gitu? Bingung juga. Ini sebetulnya tujuannya untuk apa gitu? Kalau tujuannya cuma untuk olahraga, saya pikir setiap tempat udah ada loh. Di tempat sekitar aku luas banget nih. Betul. Iya. Tempat aku ada waduk ya, ada Air Petra. Di sini luas, mau olahraga muter berapa kali sepeda aman, nggak masih banyak pohon lagi ya kan? Pohon dan sepi sesama sepeda gitu kan. Nggak, kalau jalan raya mau dibuat sedetail apa yang samping kanan kirinya jalan raya ya,
ngeri sih gitu. Jadi tujuannya itu apa, dikaji lagi lah ya, mau ditambah-tambah buang-buang biaya, tujuannya nggak jelas. Karena nggak mungkin juga orang dihimbau untuk naik angkutan umum itu mungkin masih masuk akal dengan cara diperbanyak modenya gitu ya, jalurnya misalnya diperluas Jabodetabek. Tapi kalau sepeda rasanya susah untuk dihimbau pakai sepeda supaya nggak ada mengurangi polusi gitu. Itu sih, jadi ya memang lagi-lagi pejabat kita itu asal kerja aja sih, kayaknya asal ngelempar aja wacana, mau begini, begitu, begini, begitu, nanti ya belum tentu jadi juga, karena emang dia bingung mau ngerjain apa. Dishub ya, yang mewacanakan ya. Dishub. Nah, sekarang gubernurnya, coba deh nanti, coba Pak Gubernurnya setuju nggak gitu, karena sejujurnya Pak Gubernur kita ini kan ditunjuk last minute waktu itu ya. Jadi beliau itu seperti memang tidak ada program khusus dia mau ngapain tuh nggak ada loh Nen. Sejujurnya nggak ada, karena dia memang bukan orang yang ambisi politik saat itu kan, kalem-kalem baik tuh orang kan. Ngeflat ya ekspresinya ya. Iya, jadi kalau sekarang tiba-tiba dia dilantik, lalu dia kerjaan yang pertama dia lakukan membebaskan ijazah anak-anak yang ditahan sekolah. Itu menurut aku udah bagus ya, sasarannya jelas gitu. Terus sekarang membuat perpustakaan, memperdayakan, itu artinya jelas arahnya. Nah ini yang Dishub ini membingungkan, dia kayak bingung mau kerja apa gue gitu. Jadi iseng aja dulu, lempar wacana dulu nih. Jadi mah belum, karena tujuannya nggak ada. Kalau olahraga tempat aku luas banget ini, waduk Air Petra. Tempat aku juga luas banget, lu ke BSD dah. Mau nyepedaan sampai kakinya patah juga. Nah itu dia. Terus buat apa di jalan raya dibuat lagi? Ya Allah, kurang macet nih Jakarta. Gitu ya. Nih, tahu jawabannya kenapa mau bikin jalur sepeda? Apa tuh? Tahu nggak jawabannya? Apa? Karena Pak Penono Anung, gubernur kita itu hobi naik sepeda. Oh, jadi gitu. Ada kemungkinan, asumsi saya ini ada ABS juga di situ. Asal Bapak senang. Karena jalur sepeda itu Pak Pramono itu tiap minggu atau Sabtu itu jalan-jalan pakai sepeda. Nah itu ditangkap oleh Dishub. Wah ini nih gubernur kita ini tukang main sepeda ini. Itu dia. Ya. Di Indonesia itu kalau dia menjabat itu pantatnya basah terus. Pantatnya basah terus karena selalu merubung. Semut selalu merubung ke gula. Nah kalau orang yang udah nggak menjabat, dia nggak dicuekin aja udah. Siapa lo? Kalau mau jadi gubernur atau jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen segala macam, itu selalu deketin, diangkat-angkat. Tapi kalau udah namanya udah mantan, sekarang orang nggak pakai presiden, mantan presiden sekarang, pakai presiden ke-7 Jokowi, presiden ke-5 Megawati. Nah itu jadi nggak pakai mantan. Ya kalau mantan kebanyakan Pak nyebut 1 sampai 7, kepanjangan halamannya. Nah itu asumsi saya, itu mungkin salah persepsi saya. Ini karena Pak Gubernur ABS ya, naik sepeda. Jadi itu walaupun sudah cukup, tetap diperpanjang lagi, dipakai lagi. Nah ini mungkin supaya didengar lah orang DKI. Jangan begitulah, karena apa? Orang kalau mau main di Indonesia ini, kalau mau main dia nggak punya jabatan lagi, kalau dia nggak punya keahlian, mamanya seorang profesor atau seorang ilmuwan, dia akan post power syndrome. Kayak Jokowi ini kan post power syndrome juga dia. Akhirnya dia mengacak-acak kemana-mana, lari ke sono, lari ke sini, supaya ada aktivitas. Sebetulnya kalau dia mamanya punya keahlian, dia bisa melamar jadi dosen. Saya ketemu dengan Profesor Mukhtar Atmaja. Dia dosen ahli hukum laut atau hukum internasional. Nah dia setelah selesai dia jadi dosen, seperti Profesor Yono Sudarsono, FISIP UI. Setelah dia selesai jadi menteri pertahanan kalau nggak salah, dia jadi dosen. Kalau orang yang nggak punya keahlian, dia cepet aja di rumah, nggak punya aktivitas apa-apa. Jadi terjadi post power syndrome.
kehilangan jabatan. Jadinya apa? Stres. Harus waspada mengelola pengeluaran. Buat jalur sepeda apakah cuma buat habisin anggaran? Cakep katanya. Sebenarnya kan tadi udah Pak Tony sebutin ada beberapa list yang bisa dipakai ya untuk anggaran ya. Iya. Yang saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri itu adalah pembebasan lahan untuk jalan yang harusnya diperlebar ya. Contoh misalnya di Pulau Gebang tuh jalan menuju terminal itu sempit banget, udah berapa lama udah dibebas-bebasan nggak bisa. Pulau Gebang itu Bekasi ya, Bekasi berarti, oke. Ya, terminal besar, terminal Pulau Gebang. Iya, Bekasi itu kan. Itu kan terminal Jakarta punya. Oh, itu punya Jakarta, oke. Ya, pengganti Pulau Gadung. Itu jalannya sempit itu, bus-bus lewat tapi sempit. Itu harusnya bisa dibebaskan ya. Nah, kalau memang misalnya mau lucu-lucu sekalian aja gini, anggaran dipakai buat sumbangan buat semua keluarga dikasih sepeda deh. Rame pasti deh. Nanti jalur sepedanya nanti diperbesar dong. Iya. Begini aja kalau bikin jalur sepeda lagi jalanan udah sempit dibikin jalur sepeda. Sementara di Jakarta itu orang mau ke Alfamart aja 10 meter aja maunya naik motor. Nah sekarang bikin jalur sepeda, nggak ada orang naik sepeda, dikit mubazir. Ya udah aja dipakai buat jalan mobil sama motor biar nggak macet. Nah kalau mau bikin jalur sepeda itu kata si Akom, bikin aja di Antarika sih, itu kan masih luas tuh gitu. Jadi dibikin sebesar-besarnya di Antarika gitu. Jadi di Jakarta udah jalanan sempit dibikin jalur sepeda yang enggak aja gitu loh. Iya. Jakarta itu jalurnya sebelah kanan ada busway, terus MRT, LRT ya kan, itu ada kan, terus mobil, terus sepeda ya, pedestrian ya, terus trotoar, gitu kan? Iya, makanya mendingan udah aja motor sama mobil dilarang, naik sepeda semuanya kan begitu. Semua presiden, menteri semua pakai naik sepeda begitu. Jadi jalanan kecil dibikin jalur sepeda, ya gimana gitu. Jadi gitu aja saya nggak setuju lah. Mendingan uangnya dipakai buat lubang-lubang yang jalan yang berlubang-lubang itu dibangun biar nggak pada jeblos orang. Itu kata si Ako, mending kalau jalur sepeda itu bikin di Antarika gitu aja kan Nina ya. Oke, baik. Jadi ini benar katanya apa namanya, ini jangan-jangan cari-cari proyek aja ini, ya kan? Hanya cari-cari proyek supaya ada uangnya. Lah sekarang gini aja, itu petugas Dishub yang banyaknya segitu, itu kerjanya ngapain? Itu loh. Untuk ngatur itu kan lalu lintas kan tugasnya Dishub ya, salah satunya ya. Ya toh. Saya hanya mau mengkritik aja, petugas Dishub itu hanya bekerja itu pagi dan sore. Di mana-mana itu. Belum lagi nanti kalau pagi selfie cuma 1 jam 30 menit. Terus sore nanti pas jam-jam macet sejam 30 menit, abis itu pergi. Lah, rakyat ini bayar Anda loh, gitu loh. Bayar ASN loh, dengan pajak PBB dan sebagainya. Itu aja yang diurus gitu loh. Kita udah tahu bahwa Jakarta itu udah lahannya sempit, betul. Terus kalau mau dilebarin, berarti kan harus bayarin tanah-tanah orang kan? Ya, tanah-tanah orang artinya apa? Anggaran lagi. Sebenarnya kan nggak tahu. Itu kan sebenarnya kan prioritasnya yang mau dikerjain apa sih? Liar. Bahasa Sundanya, iya liar. Mumet, pusing. Pusing, mumet. Liar sih ya, gitu kan. Jadi nggak tahu apa yang prioritasnya apa. Tuh lihat, saya tadi baru aja buka YouTube. Kasihan itu misalnya seperti driver ojol yang diminta paksa oleh konsumennya melawan arah, lalu kemudian disuspend sama pihak Gojek sepihak. Ya toh? Ya artinya apa? Kok kayak gitu DPR, Dewan, pemerintah kok diem baik? Itu udah jelas kalau sampai istilahnya Gojek sendiri itu mengsuspend
demi membela konsumen yang seperti itu, tutup aja Gojeknya, ya toh, cabut izinnya. Soalnya apa? Itu tidak hanya melanggar lalu lintas, tapi itu mencelakakan driver dan penumpang, betul nggak? Itu udah tindakan pidana lo itu, gitu loh. Itu udah suatu bukti, ya toh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harusnya diurus. Tata kelola kita itu masih hancur berantakan, gitu kan? Masih belum melakukan kedisiplinan, masih belum ketegasan hukum itu belum ada. Ya, sekarang kalau misalnya orang yang melanggar dianggap ya sudahlah, jangan diulang ya, atau mohon maaf, ya toh, saya hilaf. Ya kalau semua begitu, nggak ada dong wibawa negara, nggak perlu ada presiden, bener nggak? Nggak perlu ada hukum, gitu kan? Kalau misalkan sekarang kayak misalnya yang saya tuh sampai kesel nih, DPR bisa-bisanya dengan bangga nyawer itu loh, kesel banget saya, itu loh. Jadi kan hal yang begitu kan yang harusnya diperhatikan, ditegaskan hukum, sudah nggak ada main kompromi. Tapi kan negara kita masih aja kompromi. Ya sudahlah. Udah nganukan minta maaf aja. Di TikTok dia sebarin minta maaf begini-begini udah selesai urusan. Jangan-jangan nanti kasus Pertamina seperti itu. Di TikTok juga ya. Iya toh. Jangan-jangan sambil nyanyi lagi, sambil nyanyi kolam susu gitu kan. Minta ya maaf ya. Ya sudahlah, saya maafkan saja. Ya toh. Kalau begitu ya macam begitu, terus negara ini wibawanya gimana? Negara ini kan katanya punya hukum. Ya toh. Ya kalau misalnya semua begitu ya sudahlah, jadi maling aja semua dah. atau jadi pelaku narkoba aja dah semua dah, nggak perlu polisi, nggak perlu hukum dah kalau model begitu. Ya toh, apalagi ini udah tahu Jakarta sempit, ya toh, masih aja dipikirin. Itu loh yang saya juga kesel itu loh, selfie-nya di sub itu loh, petugas di sub. Suka ngelihat ya, nggak mau motoin sih Pak Anugrah, fotoin lah lagi selfie. Saya tuh sebenarnya mau berhenti tuh, saya mau berhenti, ikut saya foto. Iya, bener, Iya saya kesel banget sih, itu. Jadi mereka itu hanya berada di tempat itu ketika jalan macet, ketika cuma aktivitas rame setengah jam, 15 menit, 30 menit, abis itu selfie udah pulang. Macam apa ini negara? Udah gitu aja Mbak Ella, kesel ya. Iya. Jadi ya memang Mbak ya, uniknya di Indonesia begitu ya. Jadi maksud tujuannya saya rasa baik ya, jalur sepeda kan sekarang kan ada komunitasnya juga ya, bike to work. Iya betul kan. Jadi Pemprov DKI kan kalau nggak salah itu sekarang mewajibkan setiap hari Rabu tuh wajib naik angkutan umum. Iya betul. Jadi sebetulnya idealnya jangan setiap hari Rabu aja ya, Senin sampai Jumat, karena kan memang kan untuk mengurangi kemacetan ya, kan transportasi publik sekarang juga sudah terintegrasi ya. Ada busway, MRT, LRT ya. Ya tapi memang masih perlu dibenahi, ditingkatkan. Kalau jalur sepeda jadi ada masuk tadi yang seperti Mbak, sepeda motor, mobil kecil, PKL. Nah, itu memang itu cuma ada di Indonesia. Kalau nggak gitu nggak Indonesia. Kalau di mana-mana mobil amfibi, kalau di sini mobilnya berubah jadi sepeda. Oke, terus? Iya, jalur busway aja kan kadang-kadang ini ya masih suka ada nyolong-nyolong ya, ada mobil, motor gitu ya. Itu uniknya di negara kita lah. Ya kalau memang perlu ditambah, saya rasa dibenahi dulu itu tadi ya. Kan kalau memang ada regulasinya, payung hukumnya, ya dibuat aturan main. Ini loh jalur sepeda. Jadi kalau kowe mlebu kene ya toh, kamu masuk jalur ini harus ada sanksinya. Kan mungkin ada perdanya ya, gitu. Jadi itu dibenahi aja dulu. Jadi memang saya sempat dengar tuh sampai ke dubes yang Belanda ya,
Nah itu kan juga antusias ya sampai naik busway itu ya yang menuju ke Senayan ke Kuningan ya. Ya karena memang di negara-negara maju di Belanda, Jepang itu saya cermati mereka juga sudah naik sepeda, Mbak. Betul. Di Jepang sendiri tahun berapa ya waktu itu ya, 90-an ya, 99 itu mereka memang naik sepeda gitu. Tapi soalnya kantornya deket, Mbak. Kalau gue dari BSD ke Gajah Mada naik sepeda. Ya, makanya gempor. Yang ada di sini. Selamat pagi, mitra bisnis. Terus ngap terus mukanya udah hitam semua itu ya kan kena knalpot. Oke, lanjut. Iya, ya sebenarnya setuju baik, tapi ya dibenahi dulu lah ya itu dibersihkan gitu. APBD DKI itu kan nomor 1 ya se-Indonesia ya, 80 sampai 90 T gitu loh. Jadi itu luar biasa loh, Mbak. Ya, seharusnya memang skala prioritas lah saat ini itu yang diperlukan itu penciptaan lapangan kerja. Karena kan PHK itu kan luar biasa, Mbak ya. Tsunami PHK lah, ya kan? Extraordinary PHK. Itu dulu mungkin diprioritaskan. Ya, jadi ada skala prioritas. Penciptaan lapangan kerja dulu dibuat job fair ya sebanyak-banyaknya ya memang harus bersinergi, iklim investasi harus kondusif. Makanya tadi saya gumune gelinya gini loh, Mbak. Itu yang apa jadinya preman-preman yang ditangkapin itu yang ujung-ujung sebenarnya mereka perut gitu loh. Nah, sedangkan preman-preman yang yang intelektualnya tuh belum ini ya lolos ya, maksud saya itu kalau yang diberantas itu yang di Tanah Abang, yang di mana mereka tuh ujungnya sebenarnya perut ya, jadi juru parkir liar, ya harusnya dibina gitu. Kalau memang masalahnya perut dibina, itu tadi penciptaan lapangan kerja. Ya, saya miris ya kalau memang APBD DKI itu besar, kenapa masih ada ya yang omaiki di bawah kolong langit di atas bumi, gitu ya. Kan saya pernah ada jokes ya, di mana mereka cinta tanah air. Tanahnya dipajakin, tanahnya ngontrak, ya kan? Banyune airnya kon bayar, dipajaki. Ya, gimana mereka cinta tanah air gitu loh? Kalau saya setuju itu, sepakat siapa itu pengamat itu ya. Kalau 90 T itu dibagi rata ya penduduk DKI, ya kan sekitar berapa? Sekitar 12 juta ya mungkin sekarang ya, Mbak. 10 sampai 12 juta ya, Ya, itu mungkin satu kepala keluarga nggak ada itu yang masih di bawah kolong langit di atas bumi gitu. 9 jutaan lah sih ya kita ini ya per kepala keluarga. Tapi kalau masih ada yang sampai bingung besok makan apa, itu berarti bocornya kemana? Hanya segelintir orang. Ya itu PR-nya ya kalau saya prioritas. Tapi saya mau minta izin nih sis, izin untuk tertawa lagi, menyambung tertawa kemarin. Temanya hari ini. Kita tertawa lagi deh, kita tertawa 2 hari berturut-turut, kita usia kita bisa awet muda kira-kira 2-3 tahun gitu. Betul. Ya. Tapi minggu depan baru kasih tema yang berat sih, baru bikin kita bikin kita siap tempur punya tema. Siap. Ini temanya ringan dulu ya. Iya dong, biar cooling down ya. Ngomong-ngomong ini jalur sepeda siapa, DPRD atau Pemda? Dinas Perhubungan Jakarta sih yang punya yang punya Pemda, rencana ya? Cuma ya Pemda. Iya, Pemda berarti. Ini Pak Pramono udah sampai belum ke beliau tuh. Kalau udah sampai, saya pikir mungkin beliau tidak meletakkan ini sebagai prioritas utama lah, walaupun ini peninggalan dari Anies ya. Saya lihat gubernur kita DKI itu Pramono ini kurang greget ya kelihatannya. Kurang greget ini, mungkin kebanyakan dulu di dalam kantor kali ya. Begitu terjun lapangan agak kagok-kagok juga ya. Kalau yang satu gregetin. Oh, yang satu bikin greget itu satu. Gregetin. Nah, padahal itu dulu zaman dia kira-kira mungkin 40 tahun lalu kan top banget ya. Idola itu, ya. Dengan idola itu dengan Yosi Guzman itu. Iya. Udah ketahuan lah kalau udah cerita gitu, udah ketahuan usianya. Tapi kan ada versi barunya, Dilan. Kayak itu Cintaku di Kampus Biru, sekarang Dilan. Oke. Lanjut. Jadi itu jalur sepeda itu tidak menjadi prioritas. Memang sih menuju penduduk DKI yang semakin beradab dan semakin disiplin baik.
Tetapi rasa-rasanya saat ini tidak, karena yang ada aja pun belum dimaksimalkan. Seperti tadi dikatakan, jadi tempat parkir lah, jadi motor lewat lah, jadi segala macam lah. Ya kan, ini kan fakta kan. Tinggal di foto-foto dikirim aja ke Pak Pramono. Apakah Dishub mengajukan ini hanya untuk mengeluarkan anggaran? Ya kan mereka juga perlu proyek kan. DKI ini udah masuk bulan 5, udah mau pertengahan bulan. Mereka carilah proyek lagi untuk dikerjakan. Nah sebenarnya beberapa dulu yang peninggalan Pak Ahok itu seperti parkir, itu menurut saya bagus sekali. Itu parkir itu dengan alat itu semuanya udah masuk ke Pemda. Ternyata itu penghasilannya itu luar biasa itu. Iyalah. Itu kan pendapatan daerah kan, pendapatan asli daerah, PAD itu. Kemudian kita sekarang lihat Jakarta itu hampir seluruh Jakarta itu setiap putaran itu ada Pak Oga. Kemudian kita lihat pengemis di lampu merah. Apakah dinas sosial itu nggak ada di DKI? Jakarta apa nggak ada? Kan ada kan. Pakailah, manfaatkanlah yang diperlukan yang seperti gini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan yang tepat sasaran. Kita DKI Jakarta, kita masyarakat juga akan senang dengan bayar pajak di sini. Kalau enggak udah pada ngedumel kan PBB, apalagi tahun ini PBB naik lagi. Iya. Ini belum ada kritik ke Pak Pramono, ini dasarnya apa nih kok PBB naik, tanah dinaikin lagi. Ini saya pikir ini yang PBB naik itu juga sistemnya tuh Pak, cari datanya itu kalau perlu kita angkat juga. Saya dengar banyak sekali yang naik. Iya. Jadi tolong Pak Pramono, ini mungkin baru isu atau wacana dari Dishub, tolong diperhatikan. Belum menjadi prioritas. Bahkan yang sudah ada, jalur yang ada tolong dipantau, dilihat dan ditegakkan aturannya. Tolong minta seluruh jajaran Pemda itu, terutama Dishubnya itu turun ke Jakarta di jalan. Jangan cari mobil yang parkirnya di tempat dilarang parkir melulu sih. Itu Dishub itu kerjanya saya kira banyak gitu, keliling-keliling dapat mobil yang parkir sebentar dilarang parkir udah disamperin. Langsung kasih tunjuk aturannya 500.000. Akhirnya terimalah 50.000, 100.000. Ini mah rahasia umum lah. Banyak yang terjadi begitu kok. Jadi Pak Pramono tolong dengar. Ini beliau apakah lagi naik sepeda sekarang nih? Mudah-mudahan asisnya kan butuh sehat juga. Karena tuh, Bung Rano tuh dengar itu. Tolong sisir anggaran yang begitu besar, sisirlah mana-mana yang langsung menyentuh masyarakat, mana-mana yang menciptakan disiplin di masyarakat, mana-mana yang mungkin bisa bantu kepolisian DKI Jakarta untuk mereka juga lebih banyak terjun ke masyarakat. Bagaimana juga dengan Pangdam Jaya, dengan Kapolda kerjasama. Karena saya yakin perlu bantuan dari Polda DKI, Polda Jaya sama Pangdam Jaya juga perlu dukungan dari mereka untuk Pak Pramono melakukan aksi-aksi yang cobalah yang lebih greget. Yang di bawah kolong-kolong jalan tol itu yang ada di huni coba langsung dibersihkan. Ciptakan masyarakat yang semakin disiplin dari Jakarta. Karena Jakarta itu adalah etalase Pak Pramono. Kalau Anda punya niat untuk lanjut nanti, you harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa you bisa bekerja untuk Jakarta. Jangan ya seperti begini. Kemarin kita dengan dilarang merokok dari DPRD di klub malam. Hari ini mau perpanjang jalur sepeda. Aduh. Jadi sebenarnya saya senang sih. Saya tertawa. Saya merasa 2 hari ini usia saya lebih muda 3 tahun. Bener sih, kemarin juga nih sampai sakit perut tuh, ketawa mulu nih. Lucu-lucu. Iya kan? Ya sangat besar anggaran kita kan, DKI itu kan sangat besar kan, Jakarta 90 triliun. Sebenarnya Jakarta itu udah hampir mirip autopilot itu. Perkembangan pertumbuhan karena porsi ekonomi kan 50% lebih ada di Jakarta. Jadi manfaatkan anggaran itu semaksimal mungkin. Cobalah sisir Bekasi di dalam sedikit itu ada sekolah-sekolah yang udah rusak, perbaikilah. Masyarakat mungkin yang masih oke, tinggal bantu rumahnya bagaimana, coba dibantu. Dan yang penting ciptakan disiplin. Di Jakarta itu ada MRT itu sadar gak sadar udah menciptakan disiplin di masyarakat. Coba pantau lagi kerjasama dengan Polda Jaya sama Pangdam Jaya.
mungkin dari anggaran itu juga bisa bantu mereka untuk bangun mesnya atau apa. Saya yakin teman-teman di sana juga akan kerjasama dengan DKI. Iya. Ya, jadi saya kira gitu aja sih. Oke. Ya, kalau kita berani mempertaruhkan nyawa pesepeda di Jakarta, saya oke gitu ya, saya mendukung gitu ya. Karena kita lihat lalu lintas di Jakarta mulai dari jalan rayanya itu semrawut banget. Iya. Ya, jadi saya ngeri dengan program ini karena setuju dengan kata tadi ya, disiplin. Apakah sudah terjadi di kita nih disiplin berjalan raya, karena itu kan umum ya. Jangan-jangan yang nongol malah diselipin gitu kan. Jadi kalau itu belum kita berani klaim, oke, saya akan bentuk masyarakat yang disiplin, bukan diselipin. Menurut saya bahaya ya. Satu orang pengendara sepeda itu ya, kalau terjadi kecelakaan ya itu nyawa gitu kan ya, tanggung jawabnya berat. Ya, jadi value nyawa di negara kita belum kelihatan, terlepas kita mendengung-dengungkan negara yang memperhatikan HAM. Toh kenyataannya tidak gitu kan. Jadi minggu lalu saya ambil jalan pintas menuju balik ke kantor, itu melewati Tanah Abang. Dan ternyata pinggiran jalan yang membelah dua arus tersebut, kalau nggak salah Wahid Hasyim atau Hasyim Asyari itu ya, itu sudah dipenuhi dengan parkiran motor, sehingga biasanya saya cukup lancar di situ. Cuma minggu lalu kok begitu gitu ya. Jadi ya kalau minggu ini saya lewat arah kantor, saya akan hindari jalan tersebut karena sudah ada manusia bertato di pinggiran gitu ya. Jadi ya kita ngeri lah ya dengan kondisi yang menjadi sentra bisnis juga loh di DKI. Gitu kan. Jadi better buat dulu kondisi yang nyaman untuk berbisnis, baru nanti kita perlahan-lahan menuju kata apa, memperhatikan pesepeda dan sebagainya. Demikian. Iya, sebetulnya kalau orang bersepeda di Jakarta itu nyawanya double. Yang pertama sudah polusinya setengah mati, lalu lintasnya setahun. Jadi saya heran kalau orang bersepeda di jalan raya di Jakarta. Kalau di Sentul saya senang sepeda di sana. Oh iya, itu mah enak pas sejuk ya. Aman. Jadi tujuan bersepedanya itu dapat. Di Jakarta nggak mungkin bisa begitu. Ini mau ditambah lagi seperti kata orang pembicara sebelumnya itu, semua sudah semrawut jalur sepeda yang ada masih mau ditambah lagi. Jadi kayaknya pejabat kita itu kalau mau buat program itu yang mudah-mudah, nggak perlu mikir, nggak perlu susah, itu yang dibuat sama dia. Problem di depan mata banyak, nggak peduli dia, nggak mau dia selesaikan buat program baru, tapi yang mudah. Jadi nggak perlu mikir, nggak perlu susah, nggak perlu berhadapan dengan preman atau apa, nggak. Itu, terima kasih. Gemes pakai banget. Monggo, lanjut. Ngelihatnya gini Kak, saya tambahannya, kayaknya membangun Jakarta itu nggak punya master plan ya Kak. Jadi yang terjadi adalah anggaran segitu besar, nggak punya master plan, bikinnya sesuka yang lagi berkuasa aja Kak. Kita ingat zaman dulu eranya Pak Ahok kan Jakarta rapi ya Kak ya. Rapi, bisa dibilang menuju etalase ibu kota dunia gitu loh Kak ya. Tetapi seiring perjalanan jatuh Ahok. Dan DPRD diajak berantem mulu kan sama dia. Anggaran itu mau dipakai untuk pembangunan Jakarta, dia bangun Semanggi, jembatan tanpa pakai APBD ya Kak ya. Dan hasilnya kan bisa dirasain. Tapi selepas era itu ugal-ugalan kalau saya boleh ngomong, nggak punya semacam leadership lah, terus mau jadi pemimpin yang bener lah gitu. Kalau memang mau, yang nggak kelihatan ya Kak, contohnya ya Kak ya, kalau memang mau care ya, Jakarta turun 20-50 cm setiap tahun.
Dari permukaan laut ya. Exactly. Itu nggak kelihatan tuh. Jadi kalau mau itu mikirin itu deh. Siapa stakeholder? Nggak usah jauh-jauh. Yang itu yang ketahuan. APBNU 80 triliun, 90 triliun. Mau apa? Mulai dulu kah atau masa mau tunggu tenggelam Jakarta? Ya isunya Jakarta tenggelam ya. Aduh. Itu kan Jakarta loh. Siapa stakeholdernya? Ya semua yang terlibat, gubernur, DPRD kan semua Kak. Terus koordinasi ke pusat kan gitu. Mikirnya itu agak jauh, tolong. Jangan mikir ini begini-begini. Yang nggak pernah itu sumur resapan aja di pinggir kacau balau kan Kak. Itu membahayakan itu. Nanti diemin, nggak dipikirin. Kalau di sub nih Kak, sorry ya, itu mereka punya target sehari mesti nangkep berapa mobil kalau yang itu ya Kak ya, yang patroli. Karena kita juga tahu mereka ada targetnya. Jadi kalau mau dibenahi itu lingkungan kumuh, Roxy berantakannya seperti apa itu, preman semua di sana, Tanah Abang, ya semua juga tahu. Nah kita jujur Kak, yang dilakuin pemimpin sekarang apa? Naikin PBB, naikin STNK progresif itu Kak. Betul atau enggak? Itu kan yang kita rasain, betul kan? Ayo open-openan PBB tahun ini semua yang naiknya minimal 50-100%. Buat apa kita tanya? APBD udah 80 triliun yuk masih kurang gitu loh Kak. STNK yuk progresifin naik dari 2%, 2,5% sekarang ke 3%, 2% ke 3%, naik 50%. Masih kurang apa semua? Duit yang you dapat aja masih belum you lakuin untuk pembangunan. You masih mikirin naik lagi. Ini kan hal gila Kak yang dipikirin oleh stakeholder, oleh pemimpin-pemimpin sama yang berkuasa Kak. You nggak kerjain yang mesti you kerjain, you sibuk meresin rakyat, jajahin rakyat, kan gitu Kak. Itu mah cuman lip sync 3 kilo. Kerja dulu, beresin dulu, tambalin dulu, trotoar bersihin dulu, kabel benerin dulu, galian beresin dulu. Itu kalau ada yang dengar kan Kak. Itu di depan mata semua. Udah bilang sama gue Bang Kevin, AC 3 nih gue. Iya kan Kak, saya nggak apa-apa, tapi dia seneng kok, dia seneng. Saya enggak sedang menjelekkan kita warga, saya lahir di sini. Betul. Ngerasain perubahannya cuma satu. Jujur, era Pak Ahok di mana KTP itu lurah itu nggak berani terima duit. Saya ngurus domisili Jakarta nggak pakai duit Kak. Dikasih duit nggak mau, maaf Pak. Tapi sekarang Kak, maaf, saya ngurus kartu anak aja gocap. Siapa yang salah? Pemimpin mulai dari atas kan, katanya kepalanya busuk. Dulu Ahok rapi Kak, saya ngerasain sendiri. Mana ada yang berani terima duit orang lurah? Jam 8 teng udah duduk Kak. Sekarang enggak. Nah DPRD bisa nggak berkaca ke sono? Terus sekarang Pak Pramono, aduh maaf nih ya, semua udah bilang gemes-gemesin, satu gemesin, satu mengemaskan, kan gitu ya Kak? Tadi sudah disebutkan bahwa jalur sepeda yang sekarang pun itu tidak berfungsi, artinya dijajah sama parkir sepeda motor. Udah tahu begitu, di sub masih mau buat jalur sepeda lagi. Apa masuk akal? Apa itu apa satu proyek yang gimana, yang ngomong susah juga. Apakah mata di sub itu tertutup atau gimana? Jangan-jangan ini memang betul sumber korupsi lain. Saya juga nggak tahu di suku itu kerjanya apa selama ini ya. Mungkin saya kurang baca mungkin, tapi saya nggak ngerti itu jadi apa. Tahu-tahu muncul mau buat jalur sepeda, udah jelas-jelas jalur sepeda yang sekarang aja nggak karuan, mau buat lagi. Itu kan motifnya dipertanyakan itu. Terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya gini ya, pertama saya senang, artinya orang-orang itu, pejabat-pejabat itu ada mulai mikirnya gitu loh Pak. Aduh, mulai mikir, walaupun mikirnya itu ya agak-agak aneh gitu ya. Barang nggak penting dipikirin, banyak hal yang penting nggak dipikirin, banyak hal yang harus dilakukan nggak dilakukan, yang nggak penting dilakukan. Nah itulah model-modelnya pejabat-pejabat kita ya gini nih. Apalagi Jakarta mau dibikin jalur sepeda. Memang sekarang mau dibikin aturan baru
pejabat atau petugas ASN pergi ke kerja pakai sepeda, nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai motor. Ya oke lah. Lo jalan Jakarta sempit begitu, macet di mana-mana, mau bikin lagi jalur khusus. Memang kepentingannya apa? Nggak penting banget, nggak urgent banget. Banyak hal yang perlu dipikirin, banyak hal yang perlu dikerjakan, nggak dikerjakan itu. Ya terus untuk apa bisa habisin anggaran? Kalau nggak bisa, nggak ada ide apa-apa, sudah diam aja, beresin jalan yang ada sekarang, sudah bolong-bolong ditambalin gitu loh, dirapikan, mungkin catnya dibagusin lagi, sudah itu cukup lah. Jangan bikin tambah problem baru, jalannya sudah sempit dibikin sempit, tambah sempit lagi, dan terus yang nanti motor yang masuk sana disemprit harus bayar, kan repot ini Indonesia ini. Aduh, ngapain gitu loh Mbak, menurut saya ngapain sih bikin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Sudahlah. Kalau nggak ada yang perlu dikerjain, nggak usah dikerjain. Kalau nggak ngerti yang harus dikerjain, nggak usah dikerjain. Jangan bikin masalah baru. Ini jalan ini sempit loh sekarang ini, banyak motor, mobil, jalannya jalannya sudah kecil. Aduh, dikecil-kecilin lagi, kan repot banget kita ini pengendara ini. Ya, saya kira gitu sih Bu Anita, makasih ya. Oke, terima kasih Pak Odi atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.